Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah polemik putusan MK Pemilu Nasional dan Daerah diselenggarakan terpisah mulai 2029. Sulit cari lahan TPA, lahan PKB di Kelungkung disarankan menjadi relokasi TPA Suwung. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Hadi Priawan. Inilah Seputar Bali. Silakan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi MK memutuskan mulai 2029 penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden, Pemilu Nasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, pemilu daerah atau lokal dipisahkan. Sehingga pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kotak tidak lagi berlaku. Hal tersebut tertuang dalam putusan nomor 135/PUU-22/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menanggapi hal tersebut, Akademisi Hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati Denpasar, Profesor Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawo mengatakan, putusan tersebut akan memberikan kemudahan bagi para pemilih karena akan lebih berkonsentrasi dalam menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, penyelenggara pemilu utamanya KPU akan lebih mudah dalam menyiapkan mekanisme pemilihan. Saya pikir ini menarik. Pertama, ini secara efektif dan terutama bagi pemilih akan merubah konsentrasi atau lebih berkonsentrasi bisa memilah dibandingkan sebelumnya yang banyak atau 5 surat suara. Begitu juga partai politik pasti akan menggunakan strategi yang berbeda ketika ada pemisahan nasional, pemilu nasional dan pemilu kepala daerah. Nah, begitu juga dengan penyelenggara pemilu, KPU juga lebih manajemennya lebih mudah, termasuk sengketa pemilu di MK pun manajemen sengketa pemilu lebih mudah dibanding sebelumnya yang sekaligus dari pemilu nasional yaitu presiden sekaligus juga DPR dan DPRD. Nah, ini menjadi lebih menarik. Tetapi yang sangat menjadi garis bawah adalah persoalan ke depan melihat putusan MK itu menyatakan bahwa pemilu lokal dilaksanakan paling singkat setelah pemilihan presiden dilakukan 2 tahun paling singkat. Jadi kalau misalnya itu terjadi setelah pilkada dan pileg DPRD terjadi setelah pelantikan, akan ada jeda waktu berapa bulan akan dipersiapkan. Tentunya masa jabatan dari kepala daerah akan bisa jadi ada jeda. Nah, ini kalau ini terjadi maka kemungkinan akan bisa jadi ada PJ juga. Nah, ini harus Sementara itu, Akademisi Hukum Universitas Warmadewa Wayan Rideng mengatakan harus ada tindak lanjut dari putusan tersebut. Selain itu, pihaknya meminta untuk mempertimbangkan keberlakuan hukum dalam jangka waktu atau periode yang lama. Terlebih apabila diberlakukan pada 2029 mendatang, ditakutkan akan muncul permasalahan baru karena jabatan kepala daerah akan ada periode tambahan, yakni diperpanjang 2 tahun lagi. Tentu tindak lanjut yang pertama adalah revisi regulasi mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang pemilu. Yang kedua, kita juga melihat akan adanya transisi periode masa jabatan kepala daerah dan juga DPR. Ini akan memunculkan perdebatan dan polemik tersendiri. Nah, oleh sebab itu, karena adanya kasus perpanjangan periode bagi kepala daerah, masih kita cermati di beberapa wilayah. Sampai sekarang masih ada penyelenggaraan PSU, ya. Nah, oleh sebab itu saya melihat bagaimanapun juga di negara kita yang besar dan luas ini barangkali perlulah mempertimbangkan keberlakuan hukum itu dalam jangka waktu periode-periode lama. Dalam putusan MK tersebut tertuang bahwa pemilu daerah dilaksanakan serentak paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional. Sukma, Bali TV.
Arsitektur Bali dikenal mengandung nilai-nilai budaya yang menyatu dengan alam. Lebih dari sekedar bentuk bangunan, arsitektur Bali mencerminkan filosofi hidup masyarakatnya yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Konsep Trihita Karana yaitu 3 sumber kebahagiaan yang terdiri dari hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Parahyangan, manusia dengan sesama atau Pawongan, dan manusia dengan alam atau Palemahan menjadi landasan utama dalam perancangan arsitektur tradisional Bali. Hal ini terlihat jelas dalam penataan ruang, orientasi bangunan, hingga pemilihan material yang ramah lingkungan. Setiap elemen memiliki makna spiritual dan kultural seperti pintu gerbang Candi Bentar, melambangkan pembatas antara dunia luar dan ruang sakral. Tak hanya bangunan tempat tinggal, pura, balai banjar hingga bangunan modern seperti yang terlihat pada hotel dan villa pun tetap mengadopsi nilai-nilai arsitektur tradisional Bali. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Jadi kita ngelihat rancangan-rancangan tersebut salah satunya dari aspek itu, dan bagaimana mengambil nilai-nilai lokalitas dari arsitektur Bali, dari landscape-nya, bentang alamnya, karena kita tahu Bali itu sangat unik gitu ya. Dan tambahan lagi budaya yang nggak bisa ditiru oleh orang lain sebenarnya. Jadi arsitek-arsitek Bali itu menurut saya punya keunggulan dalam nilai-nilai budaya yang menyatu dengan alam, karena sehari-hari mereka hidupnya seperti itu. Jadi justru jangan kita ambil dari luar, tapi bagaimana orang luar mengenal Bali dan dampaknya bisa positif dan dibawa mereka pulang dengan budaya Bali yang sangat kental dengan nilai-nilai alam. Keindahan arsitektur Bali tidak hanya memikat wisatawan tetapi juga menginspirasi para desainer dan arsitektur dunia untuk menciptakan karya yang menghormati konteks budaya dan lingkungan sebagai bentuk upaya mempertahankan dan melestarikan warisan budaya serta menawarkan solusi pembangunan berkelanjutan yang relevan di era modern seperti saat ini. Bunga Widrayani, Bali TV. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI menggelar Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau KOPAPDI ke-19 2025 di Nusa Dua Bali pada Jumat 17 Juni 2025 adalah pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat PAPDI 2025-2028. Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia ke-19 ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 29 Juni 2025 secara hybrid. Kongres ini dihadiri lebih dari 3.100 peserta dari seluruh Indonesia. Kongres menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat PAPDI Masa Bakti 2025 hingga 2028 Eka Ginanjar. Sementara untuk Ketua Umum Komite Ilmu Penyakit Dalam Rudi Hidayat. KOPAPDI merupakan event terbesar organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit dalam Indonesia setiap 3 tahun sekali. Ada 2 agenda penting dalam event ini yakni sidang organisasi yang dihadiri oleh seluruh pengurus pusat PAPDI dan perwakilan 39 PAPDI cabang dari seluruh Indonesia. Agenda kedua yakni kegiatan ilmiah dari 27 hingga 29 Juni 2025, menghadirkan 36 simposium dan 7 workshop seputar ilmu penyakit dalam. Kegiatan ilmiah ini memberikan informasi keilmuan terkini untuk membantu para peserta khususnya dokter spesialis penyakit dalam mengetahui dan mengikuti perkembangan terbaru penerapan teknologi dan ilmu penyakit dalam yang terus berkembang pesat. Ketua Umum PAPDI 2025 hingga 2028 Eka Ginanjar mengatakan, banyak isu-isu strategis dibahas dalam kongres ini, salah satunya tentang peningkatan kualitas SDM, distribusi dokter penyakit dalam di Indonesia dan kendalanya, teknologi, keilmuan dan lainnya. Melalui kongres ini, PAPDI berkomitmen terus menjadi bagian dari pembangunan kesehatan di Indonesia untuk membantu pemerintah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Kita menjamin arah dari organisasi PAPDI, di mana di sini kita cantumkan hal-hal yang memang menjadi masalah di daerah. Hal-hal yang memang menjadi masalah di daerah. Jadi PAPDI ini punya 39 cabang. Dan setiap daerah mempunyai permasalahannya masing-masing. Masalah tentang distribusi, kurang dokter spesialis penyakit dalam, kurang obat, kurang dan lain sebagainya. Itu kita identifikasi di sini. Lalu secara umum itu kita bisa arahkan
apa yang harus kita lakukan. Oh, ternyata kita harus melakukan advokasi ke BPJS, advokasi ke Kementerian Kesehatan, advokasi ke Kementerian Dalam Negeri, di mana ternyata setiap daerah setelah kita mendengar sharing berbeda-beda masalahnya. Rudi Hidayat, selaku Ketua Umum Komite Ilmu Penyakit dalam periode 2025 hingga 2028 menyatakan, siap mencetak lebih banyak lagi dokter spesialis penyakit dalam, melalui pembukaan prodi-prodi baru, namun tetap konsisten menjaga mutu. Saat ini sedang kita proses antara 5-6 pembukaan prodi baru untuk spesialis. Tapi kami tetap berpandangan, kami akan tetap konsisten menjaga mutu. Jangan sampai untuk prodi yang baru menghasilkan mutu yang jauh lebih rendah dibandingkan prodi yang sudah ada. Kongres ini memadukan event nasional dan internasional dalam momen yang sama. Pada tanggal 27 Juni 2025, terselenggara pula Kongres ketiga ASEAN Federation of Internal Medicine atau AFIM, yang dihadiri oleh organisasi profesi dokter spesialis penyakit dalam dari negara ASEAN. Tim Liputan Bali TV melaporkan. Sulit cari lahan TPA, lahan PKB di Klungkung disarankan menjadi relokasi TPA Sung. Kami sudah kembali dengan laporannya sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dog, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung medulang lindung wasanik nganggo bayu sonora vertikal pop langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, rencana ditutupnya TPS Suung tahun 2026 nanti membuat pemerintah Provinsi Bali cukup kesulitan mencari lahan untuk TPA baru, TPA Temesi di Kabupaten Gianyar, yang direncanakan sebagai pengganti TPS Suung pun mendapat penolakan dari warga sekitar. Pengamat tata ruang Profesor Putu Rumawan Salain mengusulkan agar lahan di PKB Klungkung yang jumlahnya ratusan hektar tersebut diambil sebagian kecil untuk dijadikan TPA regional pengganti TPA Suung. Pemilihan lokasi ini dilatar belakangi susahnya mencari lahan baru dan menghindari penolakan warga. Untuk itu, sebagian kecil lahan di PKB di Kabupaten Klungkung harus disulap atau didesain sedemikian rupa menjadi TPA serbagita yang berteknologi tinggi. TPA tersebut bisa ditempatkan di sebuah titik yang jauh dari keramaian. Tata kelola TPA tersebut nantinya
harus berbasis teknologi tinggi. Dibuatkan hutan khusus, kemudian pengangkutan sampah dari Kabupaten Tabanan, Badung, dan Denpasar disarankan lewat laut agar tidak mengurangi estetika di perjalanan dan menebar bau busuk. TPA itu wajib dilengkapi dermaga untuk bongkar muat sampah. Profesor Putu Rumawan Salain memahami bahwa lahan PKB di Klungkung didesain untuk pembangunan pusat kebudayaan Bali. Namun melihat situasi dan kondisi sepertinya diperlukan kebijakan yang inovatif untuk mengurangi masalah sampah di Bali. Jika memang mau, mari kita duduk bersama memikirkan tentang lahan PKB yang ratusan hektar di Klungkung itu. Salah satu sudut di dekat pantai itu dibangun hutan, lalu di tengah hutan dibangun tempat pengolahan sampahnya, diproses dengan teknologi tinggi, dibakar seperti di Benowo, akan menjadi listrik, dan mungkin listrik itu bisa mensuplai ke PKB. Dan harapannya kalau Badung misalkan membuat sampah, bisa dengan melalui truk, atau Denpasar juga melalui truk, juga bisa melalui kapal kalau mau. Jadi di pantai di PKB itu akan ada pelabuhan untuk menerima, dan sampah yang dikirim itu sudah dalam bentuk terpilah dan dipak. Ini bedanya yang harus kita pikirkan. Hanya saja permasalahannya adalah bahwa hampir 60% atau 40% sampai 60% itu sampah yang terjadi dalam rumah tangga ini kebanyakan itu makanan. Dengan penerapan teknologi tinggi, harapannya TPA tersebut nantinya bisa beroperasi tanpa asap dan minim bau. Masyarakat pun dihimbau untuk mentaati kebijakan pemilahan sampah dari sumber agar sampah di Bali bisa ditangani dengan lebih baik. Riasa Bali TV. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus SMS mengatasnamakan bank swasta. Kasus tersebut dikendalikan 3 warga negara Malaysia. Para tersangka disangkakan pasal 46 ayat Jungto, pasal 30 atau pasal 48 ayat Jungto dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 12 miliar rupiah. Dalam konferensi persnya di Jakarta, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus SMS mengatasnamakan bank swasta. Kasus tersebut dikendalikan 3 warga negara Malaysia. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Renol Simanjuntak mengatakan pelaku diduga menggunakan perangkat sistem elektronik berupa alat blaster SMS yang dikendalikan melalui HP yang diberikan oleh LW atau DPO ke para pengguna HP. Sementara 2 warga negara Malaysia yang ditangkap berinisial OKH dan CY. Keduanya ditangkap polisi pada Senin 16 Juni 2025. Kronologisnya, para pelaku menyebarkan SMS berisi link situs palsu untuk mengetahui korban. Mobile banking korban akan langsung diambil alihkan oleh pelaku begitu mengakses satu klik link yang ada dalam SMS phishing yang dikirimkan oleh pelaku. Dengan begitu, para tersangka disangkakan pasal 46 ayat Junto, pasal 30 atau pasal 48 ayat Junto dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 12 miliar. Elektronik dengan modus SMS blasting, ya, SMS blasting palsu atau fake SMS yang mengatasnamakan beberapa bank swasta dan tidak menutup kemungkinan beberapa bank BUMN Indonesia yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kami jelaskan pada siang hari ini, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap 2 pelaku kasus illegal akses dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain dan atau manipulasi data yang seolah-olah dianggap data otentik. Dalam kasus ini, penyidik melakukan pengungkapan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara asing, warga negara Malaysia,
ya, dengan laporan polisi nomor LPA 16 5 Romawi 2005 SPKT Ditresiber Polda Metro Jaya tanggal 28 Mei 2025. Yang mengalami dari Jakarta, Julius Walter dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sinergitas antara Polri dan TNI serta masyarakat yang baik patut dijadikan contoh dalam menjaga situasi Kamtibnas Bali agar tetap ajak, aman, dan kondusif. Hal ini diwujudkan pada Jalan Sehat Polri bersama TNI dan masyarakat dalam menyambut Hari Bayangkara ke-79 di Lapangan Renon Denpasar. Jalan Sehat diikuti Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam 9 Udayana, Forkopimda, serta ribuan personel Polri dan masyarakat. Kabid Humas Kombes Pol Arya Sandi mengatakan dilaksanakan kegiatan ini dalam rangka menjaga kebersamaan semua pihak sehingga terciptanya sinergitas antara Polri dan TNI serta masyarakat. Untuk sama-sama melaksanakan olahraga dengan santai, ada pelayanan sebelum juga, samsat, metro dan segala macam. Dengan kita sediakan kuliner dan tentunya ada dopas yang menarik buat semuanya. Ini dalam rangka memperingati tadi ya Hari Bayangkara dan menjaga keharmonisan antara Polri dan semua stakeholder ke semua masyarakat yang ada. Selain Jalan Sehat, juga dilaksanakan pagelaran UMKM yang dimotori oleh Bayangkari daerah Bali. Sekitar 75 konter turut mendukung dan menyukseskan program pemerintah sekaligus mengenalkan produk-produk lokal dari seluruh kabupaten kota se-Bali kepada masyarakat, baik makanan, minuman, kain-kain maupun produk kreatif lokal lainnya yang ada di Bali. Raiswantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi jika terlahir melik bisa ditebus dengan pebayuhan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengempon Dijen selaku pengalian pengempon jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, kondisi terlahir melik dalam istilah Hindu yang berarti sebuah tanda kelahiran seseorang kerap diartikan berbeda baik positif maupun negatif. Namun hal tersebut tidak perlu untuk ditakuti sebab kondisi melik bisa diruat atau dilakukan upacara pebayuhan. Hal tersebut disampaikan oleh Sulinggih Ide Empu Wibawa Acarya Daksa Manuabe dari Geria Agung dan Bukit Manuabe, Kelurahan Banjar, Bali, Singaraja. Dijabarkan adanya beberapa istilah melik seperti melik adnyana, melik abimata, melik ceciren, melik apit wangke, melik apit telaga, melik apit pancoran, dan lainnya. Menurutnya sebaiknya melik diruat atau dipebayuhin melik agar tidak ada terjadi masalah dalam keadaan tersebut.
Seperti ada yang sering kecelakaan, sakit-sakitan, atau boros dan lain hal. Jadi setiap melik dan kategorinya itu ada ciri-cirinya. Kelahiran pasti yang mempunyai sifat-sifat melik itu pasti semua ada. Itu sifat-sifat melik. Nah, terus dari uku juga ada mempengaruhi uku kelahiran. Hanya ada misalnya salah wedi, uku begini, uku begitu, dan termasuk uku yang lahir pada saat uku wayang. Itu yang disebut nyapu leget. Itu makna daripada pemargi pebayuhan. Kadek Dwi dan Ketut Sudiana yang mengikuti upacara mebayuh oton melik ini mengaku memiliki kendala dalam kehidupannya dan berharap dengan mebayuh ke depannya segala sesuatunya bisa lancar dan berjalan semestinya. Sampai adengan itu di salah satu alat kelamin saya. Itu dinamakan melik apit wangke setahu saya. Kalau saya sih, saya bersaudara tiga-tiganya dibalikan isinya melik ya, tiga-tiganya harus melaksanakan upacara ini sih biar supaya depannya bisa lebih baik. Lebih lanjut, Ide Empu Wibawo menyatakan tidak setiap orang memiliki pembawaan melik, namun melik bisa dibawa sejak lahir lebih dari satu jenis. Juga pada prosesi penebusan melik atau ruatan dilakukan dengan cara yang berbeda. Pada dasarnya melik adalah sebuah tanda lahir, namun ketika sudah dilakukan pembayuhan atau diruat, niscaya akan membawa menuju kebaikan. Yasari Yuli, Bali TV. Beralih ke informasi yang lain, pemirsa, selain menyuguhkan pementasan seni dalam ajang tahunan Pesta Kesenian Bali ke-47 ini juga diramaikan pameran UMKM, salah satunya kerajinan keben lukis wayang. Belakangan, keben dengan lukisan gaya kemasan ini semakin diminati masyarakat. Selain cantik, banyak pilihan motif yang disediakan. Seiring perkembangan zaman, produksi kerajinan dengan konsep lukisan kemasan terus berinovasi. Selain lukisan di atas kanvas, produksi kerajinan berupa keben dan tas lukis motif wayang kamasan merupakan salah satu kerajinan yang diincar dan semakin diminati masyarakat. Salah satu pelaku UMKM Niputu Ririn Melianingsih mengatakan melukis gaya kamasan tak hanya di atas kanvas. Ia berinovasi membuat lukisan motif wayang kamasan di keben, wastra, kober, kipas, hingga tempat pemuspaan. Khususnya keben serta pelengkapan sarana upakara lainnya dengan motif lukis wayang kamasan semakin diminati masyarakat. Terlebih, keben langsung dilukis pada media keben sehingga hasilnya lebih maksimal. Untuk harga pun bervariasi tergantung dengan bahan dasar keben serta motif lukisan yang dipesan konsumen. Untuk keben lukis ini memang dari tahun ke tahun minatnya selalu bagus sekali, dari tahun ke tahun. Dari awal kita ikut PKB kan ini keben lukis wayang ini yang pertama kali ikut Pesta Kesenian Bali itu dari mungkin sudah ada 5 tahun yang lalu, dan antusias masyarakat selalu tinggi terhadap keben lukis ini. Apalagi kita kan semakin bervariatif untuk bentuk, ukuran, itu kita mengikuti pasar, bagaimana permintaan pasar, tidak hanya monoton di keben lukis saja. Kalau untuk lukisannya semuanya asli, tidak ada tempelan, semuanya full handmade. Untuk pengerjaannya kurang lebih untuk mungkin satu item itu perlu waktu sekitar 3-5 hari. Selain bentuk dan ukuran yang bervariatif, motif yang dilukis juga beragam seperti gambar pewayangan mulai dari Ramayana, Sutasoma, Mahabharata, dan sejenisnya. Sukma, Bali TV. Memancing minat anak muda, Wimbakara Lomba Taman Penasar mesti dilanjutkan. Kami sudah kembali dengan laporannya sesaat lagi.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemariang disampun anak alit nekuli. Mendatang kalau bos, mepandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dewasa ini kesenian Taman Penasar kurang diminati oleh anak kalangan muda. Maksud kami kalangan anak muda. Untuk itu perlu ajang Wimbakara atau lomba seperti yang dilaksanakan pada Pesta Kesenian Bali ke-47. Taman Penasar merupakan kesenian yang menggabungkan beberapa unsur seperti tembang pupuh, penegas, penegteg publik bagan, dan iringan musik dengan instrumen geguntangan yang mendominasi. Untuk itu perlu ajang lomba untuk melestarikan kesenian Taman Penasar. Menurut praktisi yang juga pembina tembang Inyoman Wijewidastra, lomba Taman Penasar ini sangatlah penting disajikan di PKB karena di dalamnya membawa pesan sastra agama Hindu yang sangat berguna bagi umat. Sebetulnya begini, kalau dari tiang Taman Penasar niki, tiang dulu mengucapkan terima kasih sekali kepada dinas terkait atau umpamanya termasuk dinas kebudayaan karena sudah menampilkan Taman Penasar ini, karena Taman Penasar ini boleh dikatakan membawa misi-misi agama atau isi-isi agama itu semua. Apa yang dimaksud dengan Taman Penasar? Taman itu kan tempatnya bunga. Bunga itu adalah sekar, sekar alit, sekar madya, sekar agung, dan sekar are. Juga dan penasar itu artinya penyampaian mengenai sasaran dari sekar-sekar alit, sekar madya, sekar agung, sekar are, itu tembang-tembang itu semua yang mengandung isi-isi agama itu kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengenai sasaran dengan keindahan tabuh, vokal, dan tutur-tutur yang terkait sorsinggi, baso, dan yang lainnya. Kalau untuk itu saya minta ini harus dilanjutkan karena ini memancing generasi muda untuk maunya belajar isi-isi sastra melalui tembang-tembang itu. Kalau istilah sekarang kan melajah sambil menggending. Nah, gitu. Untuk itu pihaknya berharap agar lomba Taman Penasar ini dapat dilanjutkan ke depannya. Hal ini untuk memancing generasi muda mempelajari isi-isi sastra melalui tembang. Selain itu, hal yang tak kalah penting dipelajari dalam Taman Penasar ini yaitu sorsinggih bahasa. Andika, Bali TV. Duta Kota Denpasar menunjukkan eksistensi dalam pelestarian seni pertunjukan tradisional Bali melalui partisipasinya dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-47. Dalam Utsawa atau Parade Drama Gong tradisi, Duta Kota Denpasar menampilkan lakon berjudul Manik Wilis. Lakon berjudul Manik Wilis ini dipentaskan oleh Seke Drama Gong Catur Semayakanti, Banjar Ujung, Kelurahan Kesiman, Duta Kota Denpasar, Jumat malam di kalangan Ayodhya Taman Budaya Provinsi Bali. Pementasan ini mengangkat isu maupun pesan yang disampaikan adalah sesuai tema PKB, yakni Jagat Kerti Lokahita, Samudaya Harmoni Semesta Raya. Dikisahkan Raja Kerajaan Mertapura sedang mencari putra mahkota yang telah lama hilang. Raja Mertapura lalu mengutus Patih Anom untuk mencari putra mahkota yang bernama Raden Jaya Prawira. Di sebuah padukuhan, Patih Anom lalu menemukan seorang pemuda yang mengalami luka di sekujur tubuhnya karena dianiaya Patih Agung. Patih Anom juga menemukan permata Manik Wilis di tubuh pemuda tersebut.
Patih Anom pun yakin pemuda itu adalah Raden Jaya Prawira dan selanjutnya diajak ke istana. Sang raja pun yakin pemuda itu adalah putra mahkotanya karena memakai permata Manik Wilis yang merupakan pusaka warisan turun-temurun kerajaan Mertapura. Sang raja lalu menyiapkan upacara penobatan bagi Raden Jaya Prawira untuk menjadi raja. Raden Jaya Prawira sendiri selama hidup di Padukuhan memiliki sifat yang mulia dan dekat dengan alam serta masyarakat. Apa yang dipentaskan di PKB tentunya berkaitan dengan tema PKB. Tema PKB Jagat Kirti Kali Sapunika, nah tentunya sumber lakon yang digunakan dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan tentunya tidak jauh dari Halika Kali Sapunika. Nah kalau tiang di Kota Denpasar coba menggunakan sebuah cerita apa namanya seorang yang katakanlah seorang yang menjadi raja itu, mereka harus dekat dulu dengan apa namanya dengan lingkungannya, baik dengan manusianya, kemudian juga dengan alam dan apa yang ada di alam. Nah sehingga apa yang dirasakan oleh alam, apa yang dirasakan oleh masyarakat secara umum, nah mereka dapat aplikasikan dalam apa ketika dia menjadi seorang raja. Bahwa kalau kita ingin mewujudkan Jagat Kirti, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus merawat alam. Kita harus berinteraksi dengan alam, kita harus merawat alam. Karena apapun alasannya manusia hidup itu kalau tanpa alam, tanpa lingkungan sekitarnya, manusia itu tidak akan apa namanya menemukan kebahagiaan. Pementasan ini pun disambut antusias penonton yang sampai membludak serta mengundang gelak tawa penonton. Dalam pementasan ini Seke Drama Gong Catur Semaya Kanti melibatkan 15 pemain dan 30 orang penabuh dengan persiapan selama 4 bulan. Perlu diketahui 2 tahun lalu Duta Kota Denpasar kategori Drama Gong meraih juara 1 yang berjudul Swasta Setahun di Bedahulu. Indrawan, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan 4 kabupaten tunjukkan penampilan terbaik Wimbakara Gender Wayang Anak-anak. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah, di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay.
Pemirsa, 4 Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem menampilkan pertunjukan terbaiknya di Wimbakara atau Lomba Gender Wayang Anak-anak berlangsung di kalangan Angsoka Art Center. Penampilan anak-anak masih belia mendapat sambutan meriah dari penonton, bahkan dihadiri kurator PKB ke-47 2025, Profesor Imade Bandem. Wimbakara Lomba Gender Wayang Anak-anak menampilkan 4 duta kabupaten ini diwakili Gianyar oleh Sanggar Suara Mukti, Banjarbabakan Desa Sukawati, Klungkung oleh komunitas Semara Laras Desa Adat Kemoning, Bangli oleh Sanggar Rare Kumara Banjar Blungbang Kelurahan Kawan, dan Karangasem oleh Sanggar Seni Kriya Sandi Banjar Dinas Saren Kauh Desa Budakeling. Tabuh gender anak-anak dalam Wimbakara ini ditampilkan sebanyak 3 judul secara bergantian. Diawali tabuh Cangak Merengang, Pemungka, dan terakhir Rebong. Penampilan Wimbakara diawali dari Duta Kabupaten Gianyar dengan 4 anggota yang semuanya wanita berhasil memukau penonton. Setelah Gianyar, Duta Kabupaten Klungkung menampilkan pertunjukannya dengan 4 anggota yang semuanya laki-laki. Selanjutnya, penampilan Duta Kabupaten Bangli dengan 4 anggota campuran laki-laki dan wanita tidak mau kalah dalam memainkan tabuh gender ini. Penampilan terakhir dari Wimbakara Gender Wayang Anak-anak dari Duta Kabupaten Karangasem. Kabupaten paling timur di Bali ini dengan anggota campuran laki dan wanita dengan semangat menampilkan tabuh gender sesuai judul dilombakan. Secara umum lomba gender anak-anak beberapa kriteria lomba seperti teknik penyajian lagu, ekspresi penabuh, dan penampilan di panggung. Ya kan ada teknik itu masuk ke gede ke tetap, nah kemudian kita secara lombanya penyajian lagu, keutuhan lagu, ekspresi penampilan, itu ini pokok gitu. Penampilan keempat duta kabupaten mendapat sambutan antusias dari penonton yang memenuhi kalangan Angsoka. Bahkan kurator PKB ke-47 2025, Imade Bandem, ikut menyaksikan Wimbakara. Menurutnya anak-anak tampil luar biasa, keterampilan memainkan gamelan gender tiap tahun terus ada peningkatan. Semakin tahun semakin hebat, sangat luar biasa. Oleh karena anak-anak itu memiliki keterampilan yang sangat tinggi sesungguhnya untuk memainkan instrumen-instrumennya itu. Winate, Bali TV. Kekebiaran merupakan pergelaran seni serangkaian pesta kesenian Bali, salah satunya disuguhkan oleh Duta Kabupaten Buleleng. Kekebiaran Duta Kabupaten Buleleng dalam kesempatan tersebut menampilkan warisan tari tradisional serta drama tari yang menggabungkan nyanyian, tabuh, gerak tari serta pelawak karya dengan menggambarkan keindahan pantai Buleleng Barat. Sebagai penampilan pertama dalam kekebiaran Duta Kabupaten Buleleng yang diwakilkan Sanggar Lila Kumara, Desa Busumbiu, Kecamatan Busumbiu, menyuguhkan tarian Magrubungan. Tari Magrubungan merupakan tarian tradisional khas Buleleng yang menceritakan petani saat membajak sawah menggunakan sapi. Tarian ini lahir sebagai wujud terima kasih masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Tari Magrubungan pernah dipentaskan perdana di Pesta Kesenian Bali yakni di tahun 1985. Selanjutnya tari Kekeling merupakan tari tradisi yang membawa pesan perjuangan serta persatuan melalui cerita perlawanan burung kecil melawan burung besar yakni Kekeling.
sebagai anugerah Dewi Laksmi dengan menggambarkan keindahan pantai Buleleng Barat serta kehidupan petani di Buleleng. Yang Buleleng Barat menampilkan karya kekebiaran yang bagaimana kekebiaran itu ikon dari Buleleng. Kekebiaran adalah karya-karya kekebiaran, yaitu karya legenda seniman-seniman kita yang telah mendahului kita, leluhur kita pentaskan di sini. Contohnya tari Magrunungan itu diciptakan oleh Bapak Artike dan almarhum Pak Nyoman Durpe dari tahun 1985 dan sampai sekarang tetap eksistensinya berlangsung. Dan yang kedua tari kebiaran Keklik. Jadi demikian juga tarian ini diciptakan awalnya oleh Bapak almarhum Nyoman Durpe dan beliau memerintahkan saya untuk menata kembali tahun 2013. Dan terakhir tentunya kami dari seniman muda Buleleng di samping menjaga melestarikan karya-karya leluhur kita, tentunya kita wajib berinovasi. Yang karya terakhir itu tari drama musikal, itu tari Lumus Senari. Jadi menceritakan di mana alam dari Buleleng Barat, sawah-sawah yang membentang luas, indahnya luar biasa. Spirit dan pesan yang dihidupkan melalui pentas seni disuguhkan oleh Duta Kabupaten Buleleng sangat dirasakan oleh masyarakat yang datang untuk menonton. Energik para penari dan totalitas dalam menyuguhkan hasil karya seni kekebiaran mendapat apresiasi dari penonton. Selain terasa terhibur bagi penonton yang berasal dari Kabupaten Buleleng, kekebiaran khas Buleleng tersebut juga mengobati kerinduan kehidupan masa kecil di kampung halaman. Senang banget, apalagi ada saya yang tampil. Aduh, bangga banget jadinya. Seru banget ya. Akan terus anak-anak saya akan terus ikut mengikutinya. Ya, orang Buleleng ya, saya juga dulu masih kecil suka nari gitu ya, waktu saya SD. Jadi saya teringat masih kecil bagaimana pergaulan kami di desa, berkumpul sama anak-anak yang lain. Ayo kita nari yuk, sama Pak Guru ini narinya gitu kan. Jadi teringat kan, wah ini bagus gitu lah, bagus. Saya teringat masa lalu yang belum ada gadget, dan sekarang pun masih tetap ternyata gitu ya. Di balik perkembangan yang sangat maju, namun Juliana, Bali TV. Pemirsa, Wimbakara Lomba Belaganjur Remaja hari kedua menampilkan 4 kabupaten, yakni Duta Kabupaten Karangasem, Gianyar, Klungkung, dan Bangli. Wimbakara ini pun disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Wimbakara Balaganjur benar-benar menjadi magnet tersendiri bagi pecinta seni di Bali. Terbukti selama 2 kali digelar Lomba Belaganjur di PKB ke-47 di Taman Budaya Bali, penonton selalu penuh bahkan membludak yang tidak kedapatan tempat di panggung terbuka Arda Chandra, bisa menonton lewat videotron di depan pintu masuk Arda Chandra. Penampilan pertama pada Wimbakara Belaganjur pada Jumat malam ini diawali Duta Kabupaten Karangasem, Seke Belaganjur Baladatu Banjar Dinas Delodieh Kawan Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen menampilkan garapan berjudul Bulak Kembar yang mengangkat kisah perseteruan Adu Jenana Manik Angkeran dengan ide pedanda sakti telaga di Banyu Campah hingga wariskan mata air kembar berbeda rupa di takup agungnya Telaga Talang. Kisah inilah yang menginspirasi lahirnya Gending Belaganjur dengan menawarkan olah musikal sebagai imajinasi terciptanya bulak kembar yang mengalirkan air sampai ke hilir bak jurus satu kat. Sebuah komposisi yang tidak bertujuan mata mengungkapkan dan musikal tetapi menghidupkan kembali urip desa melalui olah vokal tertata pada nada, mengalun ibarat kedahsyatan adu keajnan di tengah kesunyian nada demi nada dirangkai sebagai upacara rasa menghormati memori kolektif dan meneguhkan identitas ritual masyarakat yang telah lama tertanam dalam tanah air dan jiwa. Kemudian penampilan kedua dari Duta Kabupaten Gianyar dipentaskan oleh Sekegong Yohana Giri Puspa
Banjar Kedisan Kaje, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, dengan garapan berjudul Pakse Ningkang. Garapan ini mengangkat kisah perjalanan I Gusti Kacang Paos yang meninggalkan Keraton Gel-Gel menuju Kesunian, menjadikan inspirasi pengkarya lahirkan Gending Beleganjur berjudul Pakse Ningkang. Judul garapan ini semata-mata mengurai perjalanan I Gusti Kacang Paos dari Gel-Gel ke desaan hingga kemudian menghuni Desa Kedisan Tegalalang Gianyar. Pakse atau paksya artinya burung, sedangkan ningkang termasuk dari dua kata, yaitu ni berarti suci nirmala dan engkang bermakna orang yang pertama. Sehingga pakse ningkang artinya orang yang pertama kali menjejaki tempat dengan ketulusan hati di sebuah bukit yang memunculkan banyak burung. Makna lain adalah melompat atau berpijak di dua sisi karena I Gusti Kacang Paos yang awalnya menghuni desa Kebon lalu berangkat ke sebuah hutan yang diberi nama Kedisan. Melompat ini tergambar dalam olah gerak dan permainan tempo yang menjadi titik olah garap musikal sebagai cermin kejadian masa lalu yang kini nyata terbingkai dalam Beleganjur Pakse Ningkang. Penampilan selanjutnya Duta Kabupaten Klungkung yang dipentaskan oleh Seke Beleganjur Cerik Mangan Gigis, Banjar Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan. Beleganjur ini berjudul Tadah Uwug. Judul tersebut menggambarkan kisah desa padesa yang gelap tanpa bayang dan kehadiran perjalanan Dangyang, Dwi Jendra dan Sangyang Panca Aksara berbagi air kesucian menjelma menjadi Pancaka Tirta bernama Tadah Uwug. Tadah berarti kematian atau peleburan, Uwug berarti cerukan. Pancaka Tirta Tadah Uwug bukanlah air pancuran kematian, namun pengleburan Dasemale. Kisah inilah menjadi tonggak inspirasi lahirnya Gending Beleganjur Tadah Uwug, sehingga terpicu kreativitas mengolah ide garap olah musikal dari peristiwa masa silam yang kelam. Perjalanan memecahkan penglukatan Hyang Panca Durga hingga terciptanya Tadah Uwug. Gambaran tersebut ditransformasikan lewat melodi dan dinamika yang terjaga. Penampilan terakhir dipentaskan oleh Duta Kabupaten Bangli, diwakili komunitas seni Pajenengan Agung Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, berjudul Napak Sidi. Judul ini mengisahkan masyarakat dari sisi barat Bangli, yakni Desa Sarasede, Manik Tawang, Basang Ambu, Manukaya, dan Keranjangan yang bersuaka kepada Raja Bangli, dan Raja Bangli Anak Agung Anom Rai mengizinkan masyarakat ini sepanjang suatu desa kosong di sebelah timur Tukar Melangit, yaitu Desa Sidemdem. Raja berpesan agar sebelum tinggal untuk membangun pondasi yang kuat karena desa tersebut angker. Setelah menapaki desa itu dan seizin Hyang Sinuhun untuk mengganti desa tersebut menjadi Desa Jehem atau Pingit dan membangun pura penataran, dan di dalamnya dibangun pura penyawangan serta melaksanakan upacara diiringi baris demung. Tetamiang cerita turun-temurun ini menjadi inspirasi imajiner penata dalam Beleganjur bertajuk Napak Sidi yang bermakna jika dalam melaksanakan sebuah pijakan perlu adanya sebuah pencapaian spiritual yang didasari oleh Trihita Karana untuk membangun pondasi yang kuat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyempatkan diri untuk menyaksikan secara langsung Wimbakara Baleganjur hari kedua di panggung terbuka Arde Chandra dan sempat juga menyapa penonton di semua sisi. Indrawan, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Minggu 29 Juni 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Puryawan, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.